pembelajaran hari ini kita panjatkan doa dulu ya pada Tuhan Yang Maha Esa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Pimpin doa. Doa mulai. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana. Lalu? Yang kedua kompleks. Kompleks dan yang ketiga protokol. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya. Kalau jenisnya sudah ketahuan, apa sih ciri-ciri dari teks prosedur? Coba cek ya. Berisikan langkah-langkah, Berisikan langkah-langkah. Apa lagi? disusun secara informatif, Disusun secara informatif. Dua lagi. dijelaskan secara mendetail dan bersifat objektif. Oke, berarti masih pada ingat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, materi hari ini adalah kalau kemarin sudah pengertian dengan jenisnya dan ciri-ciri. Berarti hari ini kita akan bahas tentang struktur. Struktur teks prosedur. Ada yang udah baca bukunya belum di rumah? Ada berapa jenis struktur? 3. Yang pertama? Bagian material. Dan langkah-langkah. Material dan yang ketiga langkah-langkah. Oke. Udah tahu ya. Tujuan itu biasanya berisi tentang apa? Berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut. Iya, berarti kalian mau menyampaikan apa nih teks prosedurnya dibuat? Apa tujuan kalian? Apakah kalian ingin memberitahukan cara membuat layang-layang atau kalian ingin membagikan resep dari masakan yang kalian ciptakan sendiri? Itu ya tujuannya. Terus yang kedua adalah bagian material. Material di sini itu maksudnya apa? Tentang alat atau bahan. Alat atau bahan. Bedanya alat sama bahan itu apa ya? Alat itu kan bu kayak Alat untuk membuat. Kalau bahan itu bahan yang dibuat. lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Kalau alat itu apa? Ciri utamanya alat. Alat itu Alat itu biasanya tidak habis dipakai. Sedangkan bahan sekali
pencampokan tanaman. Pengembangbiakan tanaman dapat dilakukan melalui pencampokan. Selain mudah dilakukan, pencampokan juga murah biayanya. Pencampokan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik pada suatu tumbuhan sehingga pemanfaatannya terhadap tumbuhan tersebut lebih maksimal. Misalnya, pencampokan pada tumbuhan mangga bisa mendapatkan buah mangga yang lebih baik daripada mangga yang tidak dicangkok. Selain itu, hasil pencampokan memiliki masa tumbuh yang relatif lebih singkat. Pencampokan tumbuhan dapat dilakukan melalui cara seperti berikut. Yang pertama, carilah dahan yang ukurannya sedang, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kedua, ukurlah jarak antara batang pohon dan tempat yang akan dikupas kulitnya, paling sedikit 10 cm. Yang ketiga, kupaslah sekeliling kulit dahan yang akan dicangkok dengan panjang kupasan kurang lebih 5 cm. Yang keempat, keriklah lendir atau kambium dahan tersebut dengan perlahan agar kering. Yang kelima, tutuplah hasil kupasan dengan tanah. Yang keenam, bungkuslah tanah dengan plastik lalu ikat kedua ujungnya agar tanah tidak jatuh. Cara ini dapat dilakukan pada tumbuhan berkayu yang mudah dicangkok. Setelah keenam cara tersebut dilakukan, lihat dan teliti cangkokan itu paling cepat sekali seminggu. Apabila tanah cangkokan itu kering, siramlah dengan membuka tali pengikat bagian atas cangkokan. Setelah 2 atau 3 minggu, tunas hasil cangkokan akan tumbuh pada bagian tanah yang dibungkus. Jika akarnya sudah cukup, potong cangkokan tersebut dan tanam di tanah yang subur. Oke, terima kasih Gaci. Silakan Ibu kembali. Sudah diperhatikan ya? Nah, jangan coba kita analisis dari teks yang tadi dibacakan sama Gaci. Kira-kira mana yang bagian tujuan? Coba tunjuk tangan. Satu orang tunjuk tangan yang mau menjawab. Ya, boleh cek ya. Ya, dari pengembangbiakan tanaman dapat dilakukan melalui pencampokan dan sebagainya ya, sampai dengan kalimat. Selain itu, hasil pencampokan memiliki masa tumbuh yang relatif singkat. Terus yang bagian material, kira-kira ada tidak di teks ini? Tidak ada. Kenapa ya bisa tidak ada ya? Karena bukan teks prosedur sempurna. Iya, karena dia merupakan salah satu contoh teks prosedur yang tidak sempurna. Karena bagian material ini tidak selalu ada di teks prosedur secara keseluruhan ya. Hanya beberapa teks prosedur saja yang memiliki bahan materialnya. Oke, yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian langkah-langkahnya ada di mana ya? Ada yang mau menjawab tidak? Nazar mungkin bagian langkah-langkahnya? Dari pencampokan tumbuhan yang dapat Ada berapa di situ langkah-langkahnya? ada 6. Ada 6. Ya, benar ya, di situ ada 6. Yang pertama, carilah dahan. Yang kedua, ukurlah jarak. Yang ketiga, kupas sekeliling dahan. Terus yang keempat, kering. Yang kelima, tutup. Dan yang keenam, dibungkus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk struktur teks prosedur? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu minta kalian buat 6 kelompok, ya, 6 kelompok dengan anggota kurang lebih 5 atau 4. Untuk anggotanya silahkan kalian cari sendiri. Dan tugasnya untuk di rumah ya. Ini tugas kelompok untuk di rumah. Kalian setiap kelompok mencari contoh teks prosedur dari ketiga jenis yang kalian ketahui, baik itu teks prosedur sederhana, kompleks ataupun protokol. Kalian cari sumbernya, boleh kalian cari dari mana saja, dari internet boleh, dari koran dan sebagainya. Setelah kalian cari, kalian analisis strukturnya seperti tadi yang kita lakukan. Paham? Dikerjakan di kertas folio, ya. Kalian kerjakan di kertas folio dan dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau sudah paham, kita akhiri saja pelajaran hari ini.
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kali ini bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.